Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal 4 instrumen CFD. Yang pertama ada Nasdaq, lalu yang selanjutnya ada Dow Jones, lalu ada oil, dan yang terakhir adalah indeks dolar itu sendiri. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video analisa harian dari Amandana. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu untuk analisa di Nasdaq, Dow Jones, oil, dan indeks dolar itu sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam chartnya untuk lihat analisa kita per minggu ini untuk Nasdaq, Dow Jones, oil, dan indeks dolar. Jadi untuk Nasdaq, oil, dan Dow Jones itu pertama kita akan mulai dari Nasdaq dulu ya. Untuk di Nasdaq, candle daily ini ternyata terjadi ini trendline ternyata bisa kita delete, dan dimana harga ini ternyata balik lagi ke area trendline, dan ternyata harga dari Nasdaq ini tidak berhasil untuk lanjut naik. Dalam artian itu akibat news di hari Jumat kemarin, harga dari Nasdaq membuat drop. Harga Nasdaq dibuat drop akibat dari news di hari Jumat kemarin. Jadi dan trendline juga sudah di break, otomatis harga dari Nasdaq kemungkinan akan drop sampai ke 12.000 sampai di 11.800. Tapi diingat, di sini ada satu gap ya, gap kecil. Ini akan saya hapus karena sudah tidak valid juga. Ini hati-hati ya, di sini ada gap kecil di sini yang ada di harga 12.500 sampai di 12.400. Jadi hati-hati, di situ ada gap yang dimana saya rasa kemungkinan masih akan bisa naik untuk open posisi sell. Ya, untuk di sini Nasdaq kemungkinan ketika nanti dia fill gap ke atas, teman-teman bisa open posisi sell untuk bisa drop sampai ke 12.100 seperti itu. Atau enggak teman-teman bisa open posisi sell dengan take profit sampai di 12.200. Ya, untuk kalau kita lihat di time frame tadi 1 jam, di time frame 1 jam tadi kita ada yang pertama di sini ada support ya. Di sini ada support yang di harga 12.400 sudah di break, dan kemungkinan harga akan bisa turun sampai di 12.251 atau 12.250 seperti itu. Tapi ingat di sini ada gap ya. Di sini ada gap. Jadi diperhatikan gapnya di sini. Walaupun gapnya tidak terlalu besar, tapi di sini ada gap. Kemungkinan jika memang dia bisa naik dan menutup gap ini, teman-teman baru boleh open posisi sell nanti bagi yang mau sell di Nasdaq, dengan harapan stop lossnya cukup di harga 12.600 ya, 12.600. Dengan take profit teman-teman bisa sampai di 12.200 seperti itu. Ini sudah sangat besar sekali. Ya, jadi yang mau ingin trading di Nasdaq, saya rasa biarkan harga ini tutup gap dulu ke atas. Ketika dia sudah tutup gap, teman-teman baru boleh ambil posisi sell nanti, seperti itu. Oke, jadi itu untuk Nasdaq, yang dimana untuk Nasdaq per minggu ini saya rasa di sini juga sudah ada engulfing di sini ya, dan seperti di sini membentuk head and shoulder juga di daily. Lalu kalau kita lihat di weekly juga ada besar candlenya. Dan kalau kita lihat apakah dia seperti gold, yang dimana secara weekly dia sudah membuat new lower low lower close. Ya, dia sudah membuat lower low. Apakah di sini dia akan membuat lower high, dan apakah dia akan bisa drop lagi turun sampai ke bawah, itu kita tidak tahu. Dan kalau kita ukur secara Fibonacci juga, harga kemarin naik sampai di Fibonacci 618. Oke, berarti retracement dari Nasdaq ini sudah selesai, dan saya harap dan saya prediksi untuk di Nasdaq kemungkinan akan melanjutkan arah trennya turun, yang dimana tren arah turunnya itu kemungkinan harga bisa sampai di level 10.402, yang dimana ini merupakan area support selanjutnya. Dengan kondisi dia harus ngebreak level 10.800 ya. Ketika dia sudah ngebreak 10.800, dia akan drop sampai ke 10.400 dan drop sampai ke 9.000. Tapi kita tidak tahu sih apakah harga dari Nasdaq bisa drop sejauh itu beberapa minggu kemudian, atau bahkan
sampai akhir tahun apakah seperti itu, kita kurang tahu juga seperti itu. Tapi untuk jangka panjang, secara teknikal untuk di Nasdaq, memang secara retracement-nya di Fibonacci yang di sini, memang dia sudah kena Fibonacci 618 ya kan. Dia sudah kena Fibonacci 618 di sini, yang dimana harga kemudian drop. Berarti ini Fibonacci-nya juga sudah valid, sudah selesai. Berarti kita tinggal menunggu arah dari Fibonacci retrace extension-nya yang nge-buy. Jika nanti dia bisa nge-break sampai di Fibonacci 618, yaitu di harga 12.000 pas, maka harga kemungkinan akan mengejar sampai ke balik ke titik 100% Fibonacci-nya. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk Nasdaq. Saya rasa Nasdaq masih bisa akan bergerak turun karena didukung oleh faktor fundamental juga akibat dari hari Jumat kemarin. Dan saya rasa akan masih bergerak turun untuk sampai di minggu depan. Oke, jadi ini untuk Nasdaq. Sekarang kita akan pindah ke instrumen selanjutnya, yaitu adalah Dow Jones ya. Oke, kita ke Dow Jones dulu ya, baru nanti kita pindah ke oil. Oke, untuk di Dow Jones saya rasa ternyata pergerakan dari Dow Jones ini di weekly ya. Ya, di weekly ternyata harga dari Dow Jones tidak begitu sama dengan market Nasdaq, yang dimana itu saya rasa harga dari Dow Jones akan sama. Tapi ternyata market dari Dow Jones per 1 minggu kemarin, harga dari Dow Jones itu drop secara signifikan, dan di sini harganya sudah sampai di 32.200. Nah, untuk yang ingin ngebuy, untuk di Nasdaq ngebuy, saya rasa sih jangan ya, karena di sini ada satu candle besar. Walaupun di sini ada satu gap kecil, gapnya lumayan sih sebenarnya, gak kecil juga. Di sini gapnya lumayan besar. Ya, di sini gapnya lumayan besar di Dow Jones, yang dimana kemungkinan harga dari gap itu akan terfill ketika harga nanti mungkin akan terisi. Tapi di sini kalau kita lihat di sini juga ada satu gap kecil di sini, lalu di sini juga ada gap lagi di sini, lalu di sini ada support. Jadi untuk yang di Dow Jones sendiri saya rasa ketika dia bisa ngebreak area 31.600 ya. Area 31.600 di sini ketika dia ngebreak saya rasa dia akan mengejar gap yang ada di 30.700 seperti itu. Tapi jika ternyata pada saat dia turun dia terjadi pembalikan, maka kemungkinan harga dari Dow Jones akan naik sampai sini sebelum dia akan turun lagi. Seperti itu. Kemungkinan dia hanya akan naik untuk menutup gapnya yang ada di atas sebelum akhirnya nanti dari Dow Jones bisa bergerak turun lagi. Seperti itu. Jadi untuk di Dow Jones saya rasa masih bisa bergerak turun untuk mengikuti harga dari Nasdaq. Seperti itu. Walaupun pergerakan dari structure marketnya di daily dia sudah membreak high di sini. Dia kan sudah ngebreak tuh. Kalau kita tarik Fibo dari sini ke sini, dia berhenti di level Fibonacci extension di 1272. Oke, dia sudah ngebreak di sana. Dan kalau kita tarik Fibo-nya sekarang dari sini sampai sini, area support di sini merupakan Fibonacci 50% dan sampai ke Fibonacci 618. Seperti itu. Jadi, memang untuk dia bisa bergerak naik, saya rasa dia harus ke bawah dulu sampai sini. Sebelum akhirnya nanti dia turun sampai di sini, sebelum dia bisa naik lagi. Seperti itu. Jadi untuk di Nasdaq kemungkinan akan sama pergerakannya seperti untuk Dow Jones saya rasa pergerakannya akan sama seperti Nasdaq di minggu ini. Masih akan bergerak turun karena didorong oleh faktor fundamental itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk Dow Jones. Sekarang kita akan pindah ke oil ya. Untuk di oil sendiri ternyata kita sudah membreak, kita punya down parallel channel yang turun ya, channel turunnya dari oil ternyata sudah di break dan kemudian di retest, dan sekarang harga dari oil mau bergerak naik.
Dan jika memang dia bisa bergerak naik, ya oil harus tidaknya bisa membreak area ini. Kalau saya kasih sedikit di H4, kita tidak ada area di H4. Di H1 kalau saya plotkan di sini, apakah dia sudah kena? Oh, belum ya. Oke, jadi nanti pada saat oil ini masih bisa bergerak naik, dia harus bisa melewati range harga 9641 sampai di 97,37. Jika nanti memang bisa oil bergerak naik, dia harus ngebreak ini dulu, baru nanti dia bisa naik dan mencapai target di harga $100 per barelnya. Jika nanti harga oil tidak bisa bergerak lebih lanjut naiknya, dalam artian ini ketika dia naik dan tertahan bergerak turun, maka kemungkinan harga dari oil akan bisa bergerak turun lagi, seperti itu. Dan untuk di oil sendiri secara market structure, dia sudah membreak ini ya, dia sudah membreak bagian atas di sini. Kalau kita lihat pergerakannya, dari di sini dia buat lower low, lalu dia buat lower high, dia buat lower low, lalu dia buat lower high, dia buat lower low lagi, dia buat lower high lagi, kemudian dia buat lower low, dia buat lower high, kemudian dia buat lower low, dan kemudian dia buat new higher high. Ya, dia buat new higher high, dan kemudian apakah nanti dia bisa buat new lower high, dan seperti ini. Dan jika memang dia bisa bergerak seperti ini, maka kemungkinan di sini juga ada pola chart pattern, yaitu seperti inverted head and shoulder. Yang dimana di sini merupakan left-nya, kemudian di sini neck head-nya, kemudian di sini ini sebenarnya tidak komplit sih sebenarnya. Right shoulder, dan ketika ini break ya, maka otomatis harga dari oil bisa naik sampai ke 109 seperti itu. Tapi harga 97,37 sampai di $96,41 per barel itu harus di break dulu per minggu ini kalau bisa. Ya, per minggu ini kalau bisa di break ke atas mungkin itu bagus. Tapi jika per minggu ini tidak bisa break di atas 97,37 sampai di 9,41, saya worry kalau nanti oil nanti akan bisa bergerak turun sampai ke level trend lainnya di sini, yaitu di harga $84 per barelnya. Seperti itu. Nah, untuk yang ingin trading di oil, lebih baik menunggu. Jika ingin ngebuy, biarkan harga 97, biarkan harga 97 dan 96 ini di break dulu, baru teman-teman boleh ngebuy. Tapi misalnya teman-teman ingin nge-sell, saya rasa biarkan harga 97,96 ini disentuh dulu, dan jika terjadi konfirmasi untuk open posisi sell, di sana baru teman-teman nanti open posisi sell, seperti itu. Oke, itu tadi untuk oil. Sekarang kan pindah ke yang terakhir adalah di indeks dolar ya. Indeks dolar sekarang, jadi per minggu kemarin harga dari indeks dolar itu belum bisa close ke atas, tapi harga dari indeks dolar sekarang sudah bisa dibilang harga sekarang 109,34 ya. Dan harga tertinggi dari indeks dolar sebelumnya adalah di harga 109,294. Jadi otomatis harga ini sudah di break, level ini juga sudah di break. Sekarang kita akan menunggu harga dari indeks dolar akan bisa mencapai level yang ada di harga 110 sampai di 111, seperti itu. Untuk berarti maksudnya ketika indeks dolar itu naik, berarti otomatis mata uang Euro USD, GBP USD, Gold, AUD USD, New Zealand USD itu pasti akan drop seperti itu. Karena untuk saat ini market lebih cenderung untuk memegang indeks dolar ataupun market dolar seperti itu.
Jadi untuk yang ingin trading di dolar, saya rasa biarkan harga dari dolar itu bergerak naik, dan di sini kita juga ada satu gap kecil di harga 108,84. Jadi kemungkinan jika dia drop, mungkin dia akan sampai sini untuk menutup gap sebelum dia akan bisa naik lagi. Seperti itu. Jadi ketika indeks dolar ini bisa per daily ya, jika per hari ini harga dari indeks dolar berhasil tutup di atas 109,294 ya. Kalau saya genapkan, jika harga dari indeks dolar berhasil tutup di atas 109,3 per hari ini, jika berhasil tutup di atas itu, candle close ya, candle close di atas itu, mau dia close di harga 33, 34, 35, 109,34, 33, 35, itu bisa menjadi indikasi bahwa indeks dolar akan melanjutkan arah trennya bullish ya, melanjutkan trennya bullish sampai di harga 111 sampai di 110. Berarti mata uang major pair seperti Euro USD, GBP USD, Audi USD, dan New Zealand USD, dan juga gold, itu akan berdampak drop secara signifikan. Tinggal memilih, kalau ingin trading di major pair tersebut, tinggal memilih mana yang lebih strong pergerakannya. Apakah Euro, apakah GBP, apakah Audi, apakah New Zealand, seperti itu. Yang penting per hari ini ataupun besok ya, kalau lebih confirmnya sih lebih baik per minggu ya. Jika minggu ini harga dari harga dari indeks dolar ini berhasil close di atas 109,300, maka otomatis harga akan mengejar 110 sampai di 111 seperti itu. Tapi jika per minggu ini harga dari indeks dolar hanya meninggalkan jejak, yaitu hanya menciptakan ekor aja ke atas, tapi harga per minggu harga candle close-nya itu biris, maka kemungkinan harga dari indeks dolar akan turun mengejar trend line-nya yang ada di sini, seperti itu. Dan kemungkinan seperti ada double top jika memang seperti itu ya, jika memang terjadi seperti itu. Nanti kita tunggu aja nanti juga di hari Jumat, karena ada NFP, kemungkinan di hari Jumat akan terjadi pergerakan yang signifikan di indeks dolar dan juga di major pair yang ada, termasuk juga gold nanti, seperti itu. Dan untuk prediksi saya untuk di indeks dolar, sekali lagi, jika dia berhasil break di harga 109,300, maka otomatis indeks dolar akan mengejar area 110 sampai di 111. Dan ini menjadi indikasi bahwa major pair akan bergerak turun secara signifikan juga, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa 4 instrumen tadi. Sudah ada Nasdaq, Dow Jones, Oil, dan indeks dolar. Berarti secara kesimpulan untuk di Nasdaq dan Dow Jones kita kemungkinan akan ambil posisi sell karena market structure sudah memberikan yang bagus, yang dimana sudah membuat new lower high. Untuk di Nasdaq berarti kita akan mengejar level yang berada di bawah. Begitu juga dengan Dow Jones yang kemungkinan akan menutup gap yang ada di bawah. Dan untuk oil sendiri, oil untuk saat ini kemungkinan akan masih bertahan di area itu ya, di harga 97 sampai di 96 dolar per barel. Dan untuk indeks dolar sendiri yang di sini, sekali lagi, jika memang harga per hari ini atau per minggu ini bisa close di atas 109,300, maka harga dari indeks dolar akan lanjut naik sampai ke 110 sampai di 111. Dan itu akan menjadi tren baru untuk di indeks dolar, atau lebih tepatnya melanjutkan arah tren bullish-nya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk video analisa instrumen CFD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal CFD minggu depan. Bye-bye.